Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, asatidz wal asatidah, teman-teman santri, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, tiada kurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya sudi berkenan hadir di majelis ini, di channel ini. Terima kasih tak terhingga Anda semuanya, para guru, para alim, para ulama yang sudah mendukung channel ini terus berkembang. Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari channel ini semakin besar. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih yang tentunya tidak cukup untuk membalas segala kebaikan Anda semuanya. Harapan saya, mudah-mudahan doa saya, Anda semuanya dimanapun berada dalam lindungan Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semuanya dimanapun berada menjadi pribadi yang bermanfaat. Segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita lakukan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas apa jadinya jika tidak ada NU di Indonesia. Ya, apa jadinya jika tidak ada Nahdlatul Ulama di Indonesia atau di Nusantara? Tentu kita tidak akan bisa membayangkan jika tidak ada NU di Indonesia. Ya, tentu akan jadi lain ceritanya kalau tidak ada NU. Karena kita tahu NU ini adalah sebagai sentrisnya atau sebagai pusat dari peradaban Islam di Nusantara, di Indonesia. Tentu akan ada efeknya, dampak negatifnya kalau tidak ada NU di Indonesia. Apa saja itu? Tentu sangat banyak sekali dampaknya. Ya, akan tidak bisa kita bayangkan apa jadinya Indonesia. Tentu akan berbeda kisahnya, tidak seperti yang sekarang ini. Yang pertama, tentu tidak akan ada faham aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau tidak akan ada Sunni di Indonesia. Karena kita tahu Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah penjaga amaliyah Sunni atau penjaga amaliyah Aswaja di Indonesia. Ya, kita tahu dulunya dalam sejarah bahwasanya Hijaz yang sekarang menjadi Mekah dan Madinah dulu adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau berfaham Sunni, di mana ulama-ulama kita mereka belajar menimba ilmu di Mekah. Bahkan banyak yang menjadi imam Masjidil Haram atau menjadi ulama-ulama yang memberikan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Hijaz, ada di Mekah dan Madinah. Namun seiring waktunya, saat Hijaz direbut oleh penguasa yang bernama yaitu Ibnu Saud yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan Hemper, yaitu tentara Inggris, kemudian mendirikan negara Arab Saudi karena didirikan oleh Ibnu Saud, sehingga amalan-amalan Aswaja di sana ditumpas. Kemudian situs-situs bersejarah, jejak-jejak Rasulullah SAW di sana dihapuskan, dihilangkan. Ya, jadi makam-makam para sahabat semuanya dihancurkan, ditumpas, semuanya dirobohkan dengan tuduhan sebagai kesyirikan atau perbuatan bid'ah. Nah, ini sama halnya ketika tidak ada NU di Indonesia, tentu faham Wahabi akan menjadi besar. Karena cita-cita Nahdlatul Ulama salah satu di antaranya yaitu bagaimana menghadang faham sesat Salafi Wahabi yang diimpor oleh pengikutnya yang ada di Indonesia. Ya, karena para pengikut Wahabi bagaimana faham yang ada di Mekah ini disebarluaskan, termasuk pendanaan yang sangat kuat
sehingga paham Wahabi ini berusaha untuk bagaimana ditancapkan di Indonesia atau di Nusantara. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari sudah mewanti-wanti tentang munculnya berbagai macam sekte menyimpang, di antaranya yaitu sekte Wahabi dan sekte Rafidhah. Nah, ini maka tentunya kalau tidak ada NU di Indonesia, tentunya tidak akan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada masyarakat Nahdliyin. Ya, tidak ada amaliyah-amaliyah yang kita lakukan setiap harinya. Dan kita tahu Nahdlatul Ulama ini mewarisi dakwahnya dari Wali Songo. Ya, dan kita tahu juga peran dari Wali Songo sangat besar tentang Islamisasi di Indonesia, di mana budaya mendapat tempat sehingga budaya ditanamkan nilai-nilai Islam. Ya, jadi budaya yang semula adalah budaya non-Muslim kemudian mengalami proses Islamisasi budaya, sehingga alhamdulillah para pendahulu NU yaitu para Wali Songo, wali-wali Allah ini bisa sukses mengislamkan Nusantara dengan tanpa peperangan, dengan tanpa pertumpahan darah. Nah, tentunya jika tidak ada NU, jika tidak ada Wali Songo, tentu Islam tidak akan bisa menjadi mayoritas di Indonesia. Ya, nah akan bahaya jika paham Wahabi merebak di Indonesia, karena akan menyesatkan banyak orang Muslim di Nusantara. Maka Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syekhona Khalil dan ulama-ulama yang lain mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai benteng aswaja di Nusantara. Kemudian alasan lain jika tidak ada NU di Indonesia, tentu tidak akan ada negara Indonesia, tidak akan ada negara NKRI. Karena ulama-ulama NU dan warga NU, rakyat Indonesia yang mayoritas adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, mereka turut berjuang mendirikan NKRI, juga berjuang menumpas para penjajah. Dan kita juga faham bagaimana peran NU dalam menerima asas tunggal Pancasila. Jadi menurut Nahdlatul Ulama, Pancasila ini sudah final, tidak akan bisa diganggu-ganggu lagi dan tidak bisa diganti. NU dengan ikhlas, dengan legowo, dengan setia menerima Pancasila, karena Pancasila adalah implementasi dari nilai-nilai Islam. Pancasila adalah syariat Islam yang sudah membumi sesuai dengan konteks atau cita rasa masyarakat Nusantara. Jadi tidak ada masalah dengan Pancasila, dan Pancasila sudah sangat bersyariat tanpa harus diganti dengan ideologi yang lain. Tidak harus diganti dengan ideologi Wahabisme, tanpa harus diganti dengan ideologi Salafisme atau Khilafahisme ataupun ideologi komunisme. Nah, ini jika tidak ada NU di Indonesia, tentu paham-paham yang berbahaya seperti radikalisme, liberalisme, dan juga komunisme akan tumbuh di Indonesia. Jadi NU sebagai garda terdepan menghalau ideologi sesat, termasuk menghadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Maka tidak ada tempat lagi bagi ideologi Wahabisme, Khilafahisme, ataupun komunisme. Bagaimana jika tidak ada NU di Indonesia? Jawabannya yang lain. Tentunya masyarakat akan kehidupannya akan sangat minim sekali. Mereka tentu akan sulit dalam mengakses kemakmuran, sulit mendapatkan ekonomi yang mencukupi, karena misi dari NU bukan hanya faham keagamaan, tapi juga misinya adalah sosial ekonomi. Bagaimana mengentaskan masyarakat agar mereka tidak miskin sehingga mereka bisa hidup sejahtera. Nah, jadi dakwah NU bukan hanya di bidang keagamaan, tapi juga dakwahnya adalah ekonomi, membangun ekonomi rakyat agar rakyat bisa sejahtera sehingga kehidupannya bisa lebih baik. Nah, bagaimana jika tidak ada NU di Indonesia? Tentu banyak sekali masyarakat yang akan tertinggal dalam segi pendidikan. Ya, NU bukan hanya sekedar sosial keagamaan, bukan hanya sebagai benteng NKRI, bukan pembela penjaga Indonesia, tapi juga bagaimana kiprahnya
memajukan pendidikan di Indonesia sehingga masyarakatnya ini bisa menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang unggul, masyarakat yang memiliki daya saing. Dan alhamdulillah NU konsen ke pendidikan sangat luar biasa kemajuannya selama 1 abad ini, di mana lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU ini maju pesat, ya, mulai dari ma'arifnya, kemudian dari pondok pesantrennya yang jumlahnya sangat banyak, ribuan, kemudian dari lembaga pendidikan yang lain seperti Madrasah Diniyah, TPQ, para kiai kampung, para ulama-ulama yang ada di desa, yang mereka dengan ikhlasnya luar biasa, keringat mereka untuk berdakwah yang tidak ternilai harganya. Ya, betapa mereka ikhlas, banyak sekali masyarakat para kiai kampung, ulama kampung yang mereka mendidik masyarakat, memajukan masyarakat dalam bidang pendidikan yang mereka sama sekali tidak mendapatkan bayaran. Kemudian juga alhamdulillah banyak sekali lembaga-lembaga kampus di bawah naungan NU, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama, ya, atau Stainu dan lain-lain, yang itu semuanya bergerak dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah sekarang kader-kader NU tersebar di berbagai macam belahan dunia. Mereka menimba ilmu di berbagai macam kampus-kampus ternama, baik itu di timur, yaitu di Arab, di Timur Tengah, maupun di Barat. Ya, karena NU senantiasa menerima berbagai macam kebudayaan, berbagai macam modernitas, selagi itu bisa memberi kemanfaatan bagi kemajuan masyarakat, kemajuan umat. Ya, dengan tetap menfilter budaya-budaya asing, baik itu budaya timur maupun budaya barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, ibaratnya adalah Arab di Karab, Jawa di Gowo, dan Barat di Ruwat. Artinya apapun itu budaya yang itu bisa kita ambil kemanfaatannya, kita terima dengan tetap kita filter dengan nilai-nilai Islam. Jadi Nahdlatul Ulama tidak anti tradisi, tidak anti budaya, demi untuk memajukan umat dengan berbagai macam strategi, membangun kemandirian masyarakat, kemandirian dalam berekonomi. Tentunya harapannya kader-kader NU, baik itu dalam bidang agama, bidang syariah, yang dengan segala fatwanya para ulama ini memajukan umat, juga dalam bidang pendidikan umum. Ya, jadi bersinergi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, antara ilmu umum dan ilmu agama. Ya, dan kader-kader NU tersebar di berbagai macam belahan dunia. Ini mereka memiliki banyak kreativitas, memiliki banyak kemanfaatan, memiliki banyak karya yang bisa memberikan sumbangsih bagi masyarakat dunia. Ya, itu diantaranya alasannya jika tidak ada NU di Indonesia. Jadi NU adalah barometer sebagai sentralnya Islam yang ada di dunia. Ini berpusat atau berporos di Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Maka bersyukurlah kita semuanya sebagai warga Nahdlatul Ulama yang derek patuh kepada dawuh para ulama yang memiliki sanad bersambung dari ulama kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang tentunya ilmunya tidak bisa diragukan lagi. Dan insya Allah kita semuanya dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama saling berlomba-lomba dalam kebaikan, memajukan umat, dan tentunya kita semuanya masuk surga secara bersama-sama. Ya, jadi kita semuanya harapannya adalah masuk surga bareng-bareng. Ya, jadi surga tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Ya, tetap Nahdlatul Ulama menyebarkan Islam yang penuh rahmah, penuh cinta kasih, yaitu rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan negara kita tetap aman damai selagi masih ada Nahdlatul Ulama. Tapi kalau sudah tidak ada Nahdlatul Ulama, maka jangan tanyakan lagi tentang Indonesia. Tentu Indonesia akan sirna, akan hilang kalau tidak ada Nahdlatul Ulama. Itu adalah sebuah kenikmatan terbesar. Maka nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Yaitu nikmat
dengan adanya Nahdlatul Ulama. Rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmat untuk siapapun dia, rahmat untuk non-muslim, rahmat untuk sesama muslim, dan tentunya rahmat untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi. Mohon maaf atas segala hilaf. Jika ada pendapat, masukan, saran, dan nasihat untuk Nahdlatul Ulama agar bisa lebih baik ke depan, bisa semakin melaju pesat, silahkan untuk disampaikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih atas berkenannya menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tetap kokoh menerima akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.